Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Alfonda Ramadan, NIM 2018-397 dari kelas Hukum Ekonomi Bisnis J. Saya akan mempresentasikan surat berharga dan surat yang berharga. Yang pertama, saya akan mempresentasikan surat berharga. Apa sih surat berharga itu? Sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran jumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya maupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan. Fungsi dari surat berharga, yang pertama sebagai alat pembayaran, yang kedua sebagai surat bukti investasi, yang ketiga sebagai surat bukti hak tagih. Macam-macam surat berharga. Yang pertama ada wesel. Apa sih wesel itu? Surat berharga yang mempunyai kata wesel di dalamnya diberikan tanggal ditandatangani di suatu tempat dalam mana si penerbit memberi perintah tanpa syarat kepada tersangkut untuk pada hari bayar sampai membayar sejumlah uang kepada orang atau penerimanya yang ditunjuk oleh penerbit atau penggantinya di suatu tempat tertentu. Langsung bergeser pada surat sanggup atau promissory note, yaitu surat berharga yang memuat kata accept atau promise dalam mana penerbit menyanggupi untuk membayar jumlah uang kepada orang yang tersebut dalam surat berharga itu ataupun penggantinya atau pembawanya pada hari bayar. Selanjutnya kita akan bergeser pada cek. Surat berharga yang memuat kata cek atau cekwe dalam mana penerbitannya memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek. Penggantinya pembawanya pada saat ditunjukkan. Selanjutnya ada kwitansi dan promes atas tunjuk. Kwitansi atas tunjuk dimaksud oleh Mark Zuckerberg yang dikutip oleh Emi Pangaribuan adalah dimaksud suatu surat yang ditanggali diterbitkan oleh penandatangannya terhadap orang lain untuk suatu pembayaran yang ditentukan dalamnya kepada penunjuk atas tunjuk pada waktu diperlihatkan. Baik, kita akan bergeser pada saham. Saham diatur dalam pasal 40 KUHD dengan kata-kata bahwa modal perseroan dibagi atas saham-saham atau sero-sero atas nama atau blanko. Selanjutnya bergeser kepada surat yang berharga atau surat yang mempunyai harga. Di sini diartikan surat yang berharga dalam bahasa Belanda disebut paper van waarde atau dalam bahasa Inggrisnya letter of value, yaitu surat yang berisikan identitas diri seseorang dan tidak dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan. Contohnya seperti ijazah, piagam, sertifikat, akta otentik, dan sebagainya. Tapi saya mendapatkan dari beberapa laman, yaitu ada surat rekta yang berisi tadinya adalah surat berharga, namun karena pihak menghendaki akta itu sukar diperjualbelikan, maka akta tersebut menjadi surat yang berharga. Contohnya seperti wesel, cek, konsumen, dan saham. Selanjutnya ada surat bukti diri, yaitu ialah surat tuntutan utang yang biasanya nama pemiliknya tidak disebut dalam akta yang menimbulkan anggapan bahwa pemegangnya adalah yang berhak. Surat bukti itu diterbitkan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk memudahkan debitur mengenal krediturnya. Contohnya seperti surat bukti diri adalah KTP, karcis kereta api, bus, pesawat, bukti penitipan barang, motor, mobil, dan sebagainya. Bergeser pada surat pengakuan perintah membayar hutang, yaitu surat pengakuan atas nama yang diterbitkan dan ditandatangani oleh debitur dan diserahkan kepada debitur dengan maksud untuk tidak dijual belikan. Apabila surat itu hendak dialihkan, maka dialihkan dengan cara sesi dan harus selalu dapat diawasi debitur dengan cara surat sesi itu harus ditandatangani oleh debitur. Contohnya seperti surat pengakuan hutang atas nama, surat utang piutang, surat deposito berjangka, dan tabungan sebagainya. Macam-macam surat yang berharga yang sudah saya sebutkan tadi dalam 3 substansi tersebut. Ada surat utang piutang
yang berisi surat perjanjian pinjaman uang dapat dikatakan sebagai acuan tertulis resmi yang melibatkan pemberi dan penerima pinjaman sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan. Fungsinya itu menjadi konfirmasi resmi pihak-pihak yang terlibat, konfirmasi besaran hutang, mencegah kecurangan, menghindari perselisihan, menghindari berbagai risiko kemungkinan yang ada dari surat utang piutang tersebut. Selanjutnya ada surat deposito berjangka, yaitu instrumen utang yang dikeluarkan bank dan lembaga keuangan kepada investor. Fungsinya itu ada dua, terbagi jadi fungsi internal dan fungsi eksternal. Berlanjut pada biliat dan giro, surat perintah pemindah bukuan, surat perintah dari nasabah sebuah bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindahkan sejumlah uang atau dana dari rekening nasabah tersebut ke rekening penerima. Nama dari rekening penerima yang juga sudah disebutkan berikut juga nama bank penerimanya. Fungsinya itu sebagai alat pembayaran dan fungsi sebagai surat perintah dari nasabah kepada banknya untuk memindahkan dananya tersebut. Sebaiknya kita akan bergeser pada karcis. Karcis adalah sebagai tanda bukti bahwa pemegang karcis itu adalah orang yang berhak atas yang barang dititipkan dan termasuk dalam surat bukti diri. Berlanjut pada konsumen, yaitu suatu surat yang bertanggal dalam mana si pengangkut menerangkan bahwa ia telah menerima barang-barang tersebut untuk diangkutnya ke suatu tempat tujuan tertentu dan menyerahkan di situ kepada seseorang tertentu. Begitu pula menerangkan dengan syarat-syarat apakah barang-barang itu akan diserahkannya yang tertuang dalam KUHD pasal 506. Fungsinya sebagai bukti tanda penerimaan barang, sebagai bukti pemilikan atas barang, dan bukti perjanjian pengangkutan dan penyerahan barang antara pihak pengangkutan dengan pengiriman. Itulah yang bisa saya sampaikan dalam presentasi saya kali ini mengenai surat berharga dan surat yang berharga.